never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. 권민지 모바일 디그 점프 패스 백시로 메가 꽂았습니다. Pelatih GS Chalters Soul Kicks, Liang Taek, menilai permainan timnya menjadi kacau setelah adanya momentum Vanja Bukilic cedera. Pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada hari Sabtu, 22 Februari 2025, kemarin berakhir pahit untuk GS Chalters Soul Kicks yang harus kalah lagi. Tim yang pernah menjadi juara dalam 9 musim beruntun itu tak berkutik di depan para pemain Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Bertindak sebagai tamu di Daejeon Chungmu Gymnasium, GS Chalters kalah 3 set langsung dari Red Sparks. Dengan hasil minor ini, GS Chalters kembali menunjukkan inkonsistensi performanya setelah di laga sebelumnya bisa mengalahkan Suwon Hyundai NC Hyundai. Ya, Giselle Silva dan kawan-kawan sempat mengalahkan tim juara bertahan musim lalu tersebut dalam pertandingan ketat 5 set. Meski pada akhirnya tidak bisa mengalahkan keganasan Red Sparks, GS Chalters sendiri sejatinya mengawali pertandingan dengan solid. Dengan gempuran-gempurannya, GS Chalters mampu menyulitkan tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut. Akan tetapi, Liang Taek selaku juru taktik GS Chalters mengaku permainan timnya mulai amburadul ketika momen Vanja Bukilic mengalami cedera. Pemain Serbia yang memiliki reputasi sebagai meriam kembar Red Sparks bersama Megawati itu tidak bisa melanjutkan aksinya lebih lama di laga ini. Bukilic diakini mengalami cedera pergelangan kaki pada awal set pertama setelah pendaratan yang tidak sempurna. Alih-alih menjadi keuntungan karena tim berjuluk Red Force itu harus kehilangan andalannya, GS Chalters justru tidak berkembang. Rasa sesal tampak dari raut Liang Taek yang tak mampu mempertahankan momentum timnya dalam terus menggempur Red Sparks. Berbagai kesalahan sendiri dilakukan oleh para pemain GS Chalters sehingga membuat Red Sparks mendapatkan jalur kebangkitannya dengan cukup mudah. Alhasil, Megawati dan kawan-kawan pun mampu mendapatkan 3 poin sempurna setelah permainan mereka dibuat buntu terutama pada set ketiga. Kami mengontrol alur permainan dengan baik di awal set pertama dan membiarkan itu berjalan, kata Liang Taek, dilansir dari The Spike. Dengan mendapatkan kemenangan di pertandingan kemarin, Red Sparks berhasil naik 1 peringkat dari sebelumnya. Tim yang berasal dari kota Daejeon tersebut menggusur Suwon Hyundai NC Hillstate untuk berada di peringkat kedua klasemen sementara. Dengan raihan 58 poin, Red Sparks untuk sementara berada di atas sang juara bertahan itu dengan unggul 1 angka saja. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, memberikan kabar terbaru terkait cedera yang dialami Vanja Bukilic. Vanja Bukilic harus mengakhiri laga lebih cepat saat Red Sparks menghadapi GS Chalters Soul Kicks di kandang Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 22 Februari 2025. Speaker asal Serbia Vanja Bukilic mengalami cedera di waktu yang tidak tepat ketika Red Sparks akan melanjutkan perjuangan ke babak playoff. Bukilic terjatuh pada awal set pertama. Dia mengalami pendaratan yang kurang sempurna setelah kaki kirinya tak sengaja menginjak kaki dari speaker GS Chalters, Giselle Silva. Bukilic langsung terjatuh dengan posisi kaki kirinya terkilir dan sedikit tertekuk. Ko Hae-jin mengatakan bahwa Bukilic mengalami cedera pergelangan kaki. Beruntung, para pemain Red Sparks lainnya tetap fokus hingga berhasil memenangi pertandingan dalam 3 set dengan skor 3-0. Saya pikir para pemain sangat aktif, dan itulah mengapa kami bermain dengan sangat baik, ujar Ko Hae-jin. Setelah pertandingan dilansir dari The Spike, pelatih berusia 44 tahun tersebut mengatakan, masih harus menunggu dari tim medis terkait cedera Bukilic. Itu adalah cedera pergelangan kaki, jadi kami harus menunggu dan melihat, kata Ko Hae-jin. Kemenangan Red Sparks tak sepenuhnya disambut perasaan senang oleh pelatih. Ko Hae-jin tak bisa menutupi bahwa dirinya sangat khawatir terkait insiden yang dialami Bukilic pada laga terakhir di putaran kelima. Red Sparks masih harus melakoni 6 pertandingan lagi di musim reguler dan kemudian tampil 2 hari sekali pada fase kejuaraan. Sangat disayangkan bahwa cedera Bukilic terjadi di saat seperti ini, ujar Ko Hae-jin dengan ekspresi muram. Diketahui, Red Sparks memiliki pengalaman buruk pada musim lalu saat harus kehilangan kapten tim, Lee So-young, jelang musim reguler berakhir. Lee So-young juga mengalami cedera pergelangan kaki saat Red Sparks menghadapi GS Chalters pada putaran ke-6. Pada akhirnya Red Sparks harus kehilangan Lee So-young sampai musim berakhir. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akhirnya berhasil merebut peringkat kedua pada klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks menutup pertandingan pamungkas pada putaran kelima dengan torehan manis usai mengandaskan perlawanan GS Chalters Soul Kicks. Kemenangan 3 set langsung berhasil diraih dengan skor 3-0 pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 22 Februari 2025.
Tambahan 3 poin sudah lebih dari cukup bagi tim besutan Ko Hee-jin itu untuk naik ke posisi kedua klasemen sementara. Red Sparks berhasil melewati perolehan poin dari tim Suwon Hyundai NC Hillstate dengan keunggulan 1 poin. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan juga memiliki jumlah kemenangan lebih banyak dengan selisih 3 kemenangan. Red Sparks mengoleksi 58 poin, sementara Hyundai turun ke peringkat 3 dengan 57 poin usai hanya mampu meraih 1 poin dari 2 pertandingan terakhir mereka. Meski begitu, kemenangan Red Sparks ternyata harus dibayar dengan cedera yang dialami pemain asing asal Serbia, Vanja Bukilic. Bukilic mengalami cedera usai melakukan pendaratan yang tak sempurna saat berupaya menahan serangan dari speaker GS Chalters, Giselle Silva pada awal set pertama. Insiden tersebut membuat Bukilic mengalami terkilir pada kaki kirinya. Dia akhirnya harus ditarik keluar dan tak lagi bermain sampai laga berakhir. Beruntung, para pemain Red Sparks lainnya tetap mampu fokus dalam pertandingan hingga berhasil menutup laga dengan kemenangan 3 set langsung. Rocky alias pemain debutan, Jeon Da-bin menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengganti Bukilic. Jeon Da-bin berhasil mencetak 9 poin yang seluruhnya didapat lewat bola serangan. Atlet berusia 18 tahun itu bahkan menjadi penentu kemenangan Red Sparks lewat spike kerasnya dari posisi 4. Pada akhir laga, Megawati yang terpilih sebagai MVP mengungkapkan senang dengan raihan Red Sparks naik peringkat. Megawati tak lupa juga mendoakan Bukilic untuk cepat pulih. Sebenarnya kalau tentang ranking, senang juga kita bisa naik ke atas, tetapi kita harus selangkah demi selangkah, tidak bisa langsung ke atas, kata Megawati usai pertandingan. Terpenting kita main senang dan cepat sembuh juga untuk Bukilic, ujar Megawati. Selepas kekalahan dari I-Papers, Red Sparks akan berhadapan dengan GS Chalters dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan. Kekalahan Red Sparks dari I-Papers di tengah ambisi merebut peringkat kedua klasemen Liga Voli Korea berakhir fatal. Angan-angan melengsarkan Hillstate dari posisi runner-up seketika buyar lantaran performa anak asuh Ko Hee-jin yang jauh di bawah performa terbaik ketika bertemu I-Papers. Setelah kalah 0-3 dari I-Papers, Red Sparks bakal menjamu GS Chalters pada laga ke-30 atau laga penutup putaran kelima. GS Chalters merupakan penghuni juru kunci klasemen Liga Voli Korea saat ini, namun tim asal kota Seoul itu tidak bisa diremehkan Red Sparks dalam 4 pertandingan sebelumnya. Red Sparks terbukti selalu dibuat susah oleh GS Chalters. Red Sparks 3 kali menang 3-2 atas GS Chalters, dan sekali menang 3-1. Selain fakta selalu bisa membuat repot Red Sparks, GS Chalters juga menunjukkan perbaikan performa dengan mengalahkan Hillstate dalam pertandingan terakhir yang berlangsung. GS Chalters juga diperkuat produsen poin kelas Wahid, yakni Giselle Silva yang merupakan pemain asing asal Kuba. Silva saat ini menjadi top skor Liga Voli Korea dengan 789 poin. Selain Silva, GS Chalters juga memiliki Kwon Min-ji, Yu Seo-yeon, Oh Se-yeon, serta pemain timnas Vietnam Tran Thi Bich Thuy. Kekalahan dari GS Chalters tidak akan menggeser Red Sparks dari peringkat ketiga, namun 2 kekalahan beruntun dari tim papan bawah Liga Voli Korea bisa menghadirkan noktah jelang penutup musim reguler.